Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Cahya Apriani dengan NIM 120066 akan mempresentasikan materi tentang proses produksi multimedia, pemrograman multimedia. Yang pertama di sini ada definisi multimedia interaktif. Multimedia interaktif atau MMI merupakan multimedia dilengkapi dengan pengontrol yang dikendalikan oleh pengguna, sehingga dapat memilih secara aktif adegan yang diinginkan. Pengguna juga dapat bermain dengan simulasi maupun permainan yang telah disediakan. Dalam MMI menambahkan unsur keenam yaitu aspek interaktivitas. Menurut Green dan Brown, dalam multimedia interaktif dapat menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, audio, video, animasi, dan unsur interaktivitas. Karakteristik terpenting dalam multimedia interaktif yaitu pengguna tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, namun juga dituntut untuk berinteraksi. Aspek interaktif pada multimedia dapat berbentuk navigasi, simulasi, permainan, dan latihan soal. Contoh multimedia interaktif yaitu game dan multimedia pembelajaran. Dalam mengembangkan MMI memiliki kekurangan berupa penggunaan biaya yang lebih mahal dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih panjang. Tingkat kesulitan dalam pembuatan juga membuat MMI membutuhkan waktu dan biaya yang lebih, namun dalam penggunaannya akan jauh lebih menarik ketimbang hanya menggunakan multimedia yang bersifat pasif. Tipe presentasi multimedia. Jika menyampaikan informasi kepada pengguna, tentu butuh presentasi yang menarik. Hal ini dimaksud untuk mempermudah dan mengurangi kebosanan pada audiens. Pengguna MMI saja tentu tidak cukup, namun dengan menggabungkan elemen-elemen terkait maka akan jenuh, lebih menarik dan lebih memudahkan ketika melakukan presentasi. Terdapat beberapa tipe presentasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan MMI oleh pengguna, yaitu yang pertama, presentasi linear. Presentasi jenis ini dapat digunakan oleh pengguna ketika ingin melihat informasi dalam urutan yang tetap. Pengguna tidak dapat melompat secara bebas ke halaman yang diinginkan, karena pengguna hanya dapat bergerak maju dan mundur untuk melihat informasi. Jenis presentasi ini bersifat logis dan berbentuk sederhana, cocok untuk presentasi kecil. Contohnya, penggunaan presentasi ini seperti PowerPoint, seperti contoh yang ada di bawah itu. Yang kedua, presentasi linear. Jenis presentasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat isi konten yang disajikan secara mendalam pada topik tertentu. Hampir sama dengan model linear, namun pada subtopik tertentu, pengguna dapat masuk dan melihat materi lebih dalam. Pada presentasi hierarki, penggunaan tidak hanya dapat bergerak maju atau mundur, namun dapat melompat pada submateri tertentu yang disediakan dalam presentasi. Selanjutnya, presentasi non-linear. Jenis presentasi ini memungkinkan pengguna untuk bergerak secara bebas dalam melakukan presentasi. Pada model non-linear, pengguna dapat secara interaktif, fleksibel, dan bebas memilih menu yang disediakan. Selanjutnya, presentasi campuran. Pada presentasi jenis campuran, memungkinkan pengembang menggabungkan beberapa jenis presentasi dalam satu produk. Jenis presentasi ini sering disebut dengan presentasi komposit karena berbentuk gabungan dari bagian-bagian model linear, hierarkis, dan juga non-linear, seperti yang ada di contoh yang di bawah itu. Selanjutnya, tahap pengembangan multimedia. Di sini yang pertama ada input, capture from device, read from a file, receive over the network. Selanjutnya ke proses, dan selanjutnya ke output. Pengembangan multimedia memiliki 3 tahapan yaitu input, proses, dan output. Pada proses input, data-data multimedia baik berupa teks, gambar, video, suara,
maupun animasi akan diambil menggunakan bantuan device, unduhan melalui jaringan internet, maupun membaca dari file yang sudah tersedia di dalam komputer, seperti input. Kemudian pada tahap selanjutnya, komponen multimedia akan diproses di dalam komputer menggunakan tools yang sudah disediakan sesuai dengan spesifikasi multimedia yang akan diolah. Di sini, komponen multimedia akan mengalami proses penambahan efek, transisi, penggabungan, penambahan, maupun pengurangan komponen, convert, dan proses editing lainnya. Tahapan terakhir berupa output yang dapat dinikmati pengguna, baik berupa presentasi disimpan kembali berupa file maupun didistribusikan melalui jaringan internet. Multimedia Development Life Cycle. Menurut Luther 1994, dalam Sugiarto, pengembangan multimedia menggunakan Multimedia Development Life Cycle atau MDLC memiliki 6 tahapan, yaitu konsep atau pengonsepan, desain atau pendesainan, materi collecting atau pengumpulan materi, assembly atau pembuatan, testing pengujian, dan distribution pendistribusian. Tahapan-tahapan pengembangan multimedia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap konsep. Dalam tahap konsep, hal-hal yang harus ditangkap yaitu berupa tujuan membuat aplikasi, apakah aplikasi yang dibuat nanti untuk memberikan informasi, hiburan, pelatihan, tutorial, atau yang lainnya, dipakai oleh perseorangan atau grup, dipakai pada komputer atau ditayangkan di televisi. Kedua, sasaran penggunaan program, umur, dan tingkat pendidikan, kebutuhan, dan harapan pemakai, etnik, gender, budaya, warna, dan logo yang disukai, aspek psikologis, bentuk aplikasi dalam bentuk presentasi atau interaktif. Yang kedua, tahapan perancangan. Dalam tahap ini, tim membuat spesifikasi rinci pada arsitektur program, gaya, tampilan, dan bahan yang akan digunakan di dalam program. Pada tahap ini biasanya menggunakan storyboard untuk menggambarkan rancangan dari produk yang akan dibuat. Seperti contoh di samping itu ada contoh storyboardnya. Selanjutnya, storyboard merupakan suatu sketsa gambar yang tersusun secara berurutan. Berdasarkan naskah, dengan adanya storyboard, pengembangan dapat menyampaikan ide secara lebih mudah dan detail kepada programmer. Hal ini tentunya dapat digunakan untuk menyatukan persepsi sesuai dengan analisa yang telah dilakukan. Beberapa fungsi storyboard yaitu yang pertama, ada media yang digunakan sebagai pedoman pada tahap analisis dan perancangan. Kedua, dapat digunakan untuk mendeteksi dini kesalahan pada tahap pengembangan sehingga akan lebih mudah diperbaiki. Ketiga, berperan sebagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk semua tim pengembang. Keempat, dalam pembuatan film, sangat bermanfaat untuk menggambarkan alur cerita dari film yang akan dibuat. Selanjutnya yang ketiga, tahap pengumpulan bahan. Pada tahap ini, tim akan mengumpulkan segala bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk. Bahan-bahan tersebut dapat berupa gambar, video, animasi, audio, maupun teks yang dapat didesain sendiri ataupun memang sudah disediakan. Tahap ini dapat dikerjakan sebagai paralel dengan tahap assembly. 4. Tahap pembuatan. Pada tahap ini, semua bahan-bahan multimedia yang sudah dikumpulkan akan di-develop sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dalam storyboard bagian alir atau flowchart dan struktur navigasi yang telah dibuat pada tahap desain. Dan ini ada contoh flowchartnya. Yang kelima, tahap pengujian. Tahap pengujian dilakukan setelah aplikasi selesai dikerjakan. Pada tahap ini, aplikasi akan dijalankan dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Terdapat dua jenis pengujian yang dilakukan. Yang pertama, melakukan uji alpha test, di mana yang menguji program dilakukan oleh pembuat atau lingkungan tim development. Selanjutnya, setelah lolos pada uji alpha test, maka akan diuji menggunakan uji beta test.
di mana dalam pengujian ini akan melibatkan pengguna akhir sebagai tester. 6. Tahap pemasaran merupakan tahap akhir dari proses development aplikasi, di mana aplikasi yang sudah dibuat akan disimpan ke dalam media penyimpanan, kemudian didistribusikan kepada pengguna. Tahapan ini akan dilakukan evaluasi terhadap produk yang telah didistribusikan di pasaran. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan konsep untuk pengembangan produk selanjutnya. Model pengembangan multimedia. Menurut Switzer dan Misanchuk dan Ahmad menjelaskan terdapat beberapa jenis pengembangan multimedia, diantaranya adalah model latihan atau drill, model bimbingan, tutorial, model simulasi atau simulation, dan model permainan, game. Menurut Alesi dan Trollip dan Ahmad merinci format pengembangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, model drill merupakan salah satu model pengembangan multimedia dengan memberikan latihan-latihan soal kepada pengguna. Hal ini ditujukan untuk menguji keterampilan dan kemampuan para pengguna melalui kecepatan dalam menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan di dalam program. Di sini ada contoh model drill. Selanjutnya yang kedua, model tutorial merupakan model pengembangan multimedia dengan memberikan bimbingan kepada pengguna dengan menggunakan bantuan komputer. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada pengguna agar lebih mudah mempelajari suatu materi. Model tutorial dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, yaitu sebagai modul ajar, program bimbingan jarak jauh, maupun sistem belajar jarak jauh. Format bimbingan dalam model tutorial yaitu pertama, pendahuluan atau introduction section. Berisi informasi tujuan yang diharapkan dari pengguna. Selanjutnya, penyajian materi atau present information atau materi yang disajikan kepada pengguna sebagai bahan untuk dipelajari. Yang ketiga, pertanyaan dan respon atau question and response sebagai bahan evaluasi yang diberikan kepada pengguna. Keempat, nilai dan umpan balik atau judge and feedback digunakan untuk menampilkan hasil dari evaluasi serta umpan balik yang diberikan oleh program. Ketiga, model simulasi. Simulasi dapat memberikan model konsep yang kompleks terhadap suatu kejadian tertentu. Model simulasi merupakan model CBI bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan dalam bentuk animasi untuk menjelaskan konten yang dibuat. Hal ini dimaksudkan agar konten lebih menarik dan hidup dengan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Berikut adalah contoh model simulasi. 4. Model games. Pengembangan dengan model permainan atau games memberikan pengalaman belajar dalam bentuk permainan di dalam komputer. Tujuan pengembangan model ini yaitu memberikan suasana belajar yang dikemas dalam bentuk permainan sehingga pembelajaran akan lebih menarik, menyenangkan, dan lebih menantang. Keseluruhan permainan yang disajikan memberikan motivasi berkompetisi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model permainan selain digunakan untuk proses belajar, dapat juga digunakan untuk melatih kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan dalam pengambilan keputusan, kemampuan dalam berkomunikasi, melatih sikap, melatih etika, dan kerjasama. Berikut adalah contoh model gamenya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.